Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Dan jangan lupa selalu ikuti protokol kesehatan ya, agar kalian bisa mengikuti pembelajaran walaupun dari rumah dengan semangat. Kali ini kita akan melanjutkan materi tema 3, subtema 1, pembelajaran ketiga. Ayo kita belajar dengan penuh semangat. Kita telah mengetahui beberapa tokoh yang berhasil mengubah kehidupan masyarakat dunia berkat penemuannya. Lalu, siapakah tokoh penemu di bidang olahraga? Kita pelajari bersama yuk. James Naismith. James Naismith lahir di Kanada 6 November 1861. Ia adalah penemu olahraga bola basket. Naismith saat itu ditantang mencari cara untuk menghilangkan kebosanan yang dialami murid-muridnya dalam pelajaran olahraga saat musim dingin. Terinspirasi oleh suatu permainan yang pernah ia mainkan saat kecil di Ontario, Naismith kemudian menciptakan permainan yang kemudian dikenal sebagai bola basket pada 15 Desember 1891. Nah, anak-anak, kali ini kita mendapat pengetahuan baru bahwa di bidang olahraga juga ada tokoh penemunya yang menemukan permainan bola basket, yaitu James Naismith. Nah, anak-anak masih ingatkah pada pembelajaran sebelumnya? Kamu sudah membaca tentang listrik pengubah dunia dan menjawab pertanyaan bacaan. Nah, masih ingat kan? Sekarang amati kembali jawabanmu. Pastikan bahwa jawaban tersebut benar dan sesuai dengan isi bacaan. Nah, sekarang tuliskan jawabanmu pada diagram berikut sesuai dengan urutan paragrafnya. Kali ini ibu tidak akan membacakan bacaan listrik pengubah dunia lagi, anak-anak. Kalian kan sudah menjawab juga pertanyaannya. Nah, kita hanya memastikan isi jawaban-jawaban yang kalian tulis kemarin itu apakah sesuai dengan isi bacaan. Yang pertama, apakah tulisanmu di paragraf pertama telah memenuhi kriteria berikut? A. Topik masalah yang akan disampaikan oleh penulis yaitu tentang perjalanan arus listrik, manfaat listrik pada kehidupan warga dunia. Yang kedua, apakah tulisanmu di paragraf kedua dan ketiga telah memenuhi kriteria berikut? Mendukung topik utama yang disampaikan pada paragraf pertama dengan menuliskan data-data yang berurutan, singkat dan jelas, sehingga mudah untuk dimengerti. Data tersebut harus berisi tentang pengertian arus listrik, urutan perjalanan arus listrik dari pembangkit hingga ke rumah warga, pemanfaatan listrik di rumah warga. Yang ketiga, apakah tulisanmu di paragraf keempat telah memenuhi kriteria berikut? Yang pertama, kesimpulan isi teks bacaan, yaitu tentang peran penting listrik bagi kehidupan manusia. Yang B, pesan ide atau pendapat pribadi penulis mengenai topik masalah, yaitu tanpa listrik manusia akan mengalami kesulitan dalam kesehariannya. Nah, anak-anak, dari bacaan-bacaan kemarin tentang listrik pengubah dunia dan serta James Naismith yang menemukan permainan bola basket, nah, bacaan-bacaan tersebut atau teks-teks yang kita baca pelajari tersebut merupakan teks eksplanasi. Nah, apa sih teks eksplanasi itu? Nah, kita baca berikut ini, anak-anak. Teks eksplanasi ilmiah. Teks eksplanasi ilmiah adalah teks eksplanasi yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam, seperti gejala alam, terjadinya pelangi, proses arus listrik, dan sebagainya. Teks eksplanasi berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Teks eksplanasi terdiri atas pernyataan umum atau pembukaan, deretan penjelas atau isi, dan penutup atau kesimpulan. Bagian pernyataan umum berisi informasi singkat tentang apa yang akan dibicarakan atau diinformasikan. Bagian deretan penjelas berisi urutan uraian atau penjelasan tentang proses dari peristiwa yang terjadi dan dijelaskan secara bertahap atau berurutan.
Bagian penutup adalah kesimpulan yang berisi interpretasi atau pendapat singkat penulis tentang topik yang dijelaskan. Nah, anak-anak berbicara tentang penemu-penemu yang mengubah dunia, yang sangat bermanfaat bagi kesejahteraan hidup, bagi kelangsungan hidup, yang membantu segala aktivitas manusia sehari-hari. Nah, sekarang kamu akan mencoba untuk menjadi penemu cilik. Ayo kita lakukan, anak-anak. Nah, pada pembelajaran kemarin kita sudah membuat daftar alat dan bahan yang telah kamu buat pada pembelajaran sebelumnya, kan? Nah, sekarang kita akan membuat rangkaian lampu seri sederhana. Nah, amati kembali gambar rangkaian seri pada lampu. Kemudian gambarlah rencana rangkaian lampu seri yang akan kamu buat. Nah, ini ibu sudah siapkan rangkaian seri sederhana, anak-anak, seperti ini gambarnya. Nah, kemudian sekarang sesuaikan rancanganmu dengan bahan-bahan yang kamu miliki. Kamu dapat menambah jumlah lampu atau baterai sehingga rangkaian lampu yang dibuat teman-teman nanti bisa menghasilkan kualitas cahaya yang berbeda. Nah, anak-anak, di saat kalian sedang bekerja membuat rangkaian listrik dari rangkaian seri lampu sederhana, nah kalian harus cermati panduan keselamatan kerja sebelum kalian memulai percobaannya. Panduan keselamatan kerja yang pertama, pastikan semua bahan dalam kondisi baik. Baterai tidak berkarat atau bocor, berarti kalian harus menggunakan baterai yang baru, lebih baik keamanannya karena baterainya tidak berkarat dan tidak bocor. Yang kedua, pastikan tangan bersih dan kering saat melakukan percobaan. Karena jika tanganmu basah, nah yang kita buat kan ada aliran listriknya, bisa kesetrum. Nah, yang ketiga, berhati-hati saat menggunakan benda tajam atau gunting biar tangan kalian tidak terpotong ya. Yang keempat, gunakan alat dan bahan dengan semestinya. Nah, sekarang kalian akan menguji model lampu yang telah kalian buat. Nah, cermati juga pertanyaan ini ya. 1. Apakah lampu pada rangkaian menyala dengan baik hasil dari buatan kalian tadi, rangkaian sederhananya? Yang kedua, jika iya, bandingkan terangnya. Karena nanti setiap anak hasil dari lampu yang dibuat akan berbeda dari kualitas lampu, dari kualitas terbanyaknya baterai dan lampunya juga. Yang ketiga, jika lampu tidak menyala, nah apa yang terjadi pada rangkaian lampumu? Kalian temukan kesalahannya. Yang keempat, jika lampunya mudah putus, amati jumlah baterai yang digunakan serta temukan permasalahannya. Nah, setelah kalian membuat rangkaian seri sederhana, kalian buat laporan ya. Format laporannya seperti berikut, anak-anak. Ini judulnya laporan kegiatan percobaan. Nama percobaan, tujuan percobaan, kemudian alat-alatnya apa saja, langkah kerjanya, serta kesimpulan. Nah, ini ibu sudah buat contoh dari laporan kegiatan percobaan membuat rangkaian seri sederhana. Kalian perhatikan, kalian simak dengan seksama ya. Nama percobaannya membuat rangkaian lampu seri sederhana. Tujuan percobaan mengenal rangkaian dasar listrik, mengetahui proses aliran arus listrik, dan melatih kreativitas. Alat-alatnya adalah tang dan cutter. Bahannya papan triplek, bohlam, fitting lampu, saklar, baterai, kabel, lem, dan isolasi. Langkah kerjanya yang pertama, membuat tanda pada triplek untuk menentukan titik letak masing-masing komponen. Kedua, tempelkan dudukan baterai, saklar, dan fitting lampu di triplek sesuai titik yang telah ditentukan. Ketiga, kupas ujung kabel dengan cutter, lalu hubungkan ke terminal positif dudukan baterai. Keempat, potong kabel tadi sesuai jarak dudukan baterai dan terminal saklar. Kupas ujung kabel tersebut lalu hubungkan ke terminal saklar. Yang kelima, ulangi langkah ketiga dan keempat untuk menghubungkan terminal saklar ke terminal fitting lampu serta terminal fitting lampu ke terminal negatif baterai. Keenam,
Tempelkan sedikit isolasi ke setiap sambungan kabel dengan terminal. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulannya adalah rangkaian seri membuat arus listrik mengalir dalam satu jalur. Jika salah satu lampu dinyalakan, lampu yang lain juga menyala. Begitu juga ketika dimatikan. Nah, itu merupakan contoh laporan pembuatan rangkaian seri sederhana, lengkap dengan alat, bahan, langkah-langkah, serta kesimpulannya. Kalian ikuti langkah-langkah tersebut. Kalian buat rangkaian serinya ya. Kemudian jika sudah selesai, kalian foto hasil dari pembuatan rangkaian seri sederhananya. Kemudian kalian kirimkan ke guru masing-masing fotonya anak-anak. Nah, kamu akan membuat rangkaian lampu paralel pada pertemuan berikutnya. Nah, anak-anak, untuk persiapan pada pembelajaran berikutnya tentang membuat rangkaian lampu paralel, sekarang kamu akan membuat daftar alat dan bahan untuk percobaan membuat rangkaian paralel sederhana dan membuat rangkaian lampu lalu lintas pada minggu depan. Nah, berikut tabel tentang percobaan membuat rangkaian listrik paralel. Nah, di situ ada nama bahan dan alat, fungsi, jumlahnya juga. Nah, sekarang kita bahas satu persatu apa saja yang diperlukan. Nah, ini merupakan bahan dan alat yang diperlukan dalam pembuatan rangkaian listrik paralel pada pembelajaran selanjutnya, anak-anak. Kalian siapkan ya sesuai dengan tabel ini. Nah, baterainya bisa kalian tambahkan karena ini membuat rangkaian paralel. Juga lampu juga bisa kalian tambahkan agar rangkaian paralelnya lebih bagus. Nah, anak-anak, cukup sekian ya pembelajaran hari ini. Tema 3, subtema 1, pembelajaran ketiga. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran ini sampai selesai. Jangan lupa yang belum subscribe, kalian like, subscribe, dan hidupkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih anak-anak, mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang berkenan dan salah. Nah, anak-anak, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.